Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala kulli ni'amillahi fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Saya Muhammad Bildan Al-Abrari akan mempresentasikan tentang Umar Al-Mukhtar. Umar Al-Mukhtar atau yang kerap dijuluki dengan sebutan singa dari padang pasir, dilahirkan pada tanggal 20 Agustus 1858. Umar Al-Mukhtar merupakan pejuang hak-hak masyarakat Libya. Bahkan sejarah mencatatkan Umar Al-Mukhtar ini sebagai pejuang yang berani melawan penindasan-penindasan yang dilakukan penjajah terhadap negerinya, yaitu Libya. Ia dikenal di kalangan orang Italia dengan sebutan Matari Niva. Selain pejuang, ia juga berprofesi sebagai seorang guru yang kemudian diangkat menjadi jenderal perang karena kepiawaiannya dalam menyusun strategi perang. Dia merupakan tokoh gerakan Senussi yang berupaya melawan penjajahan Perancis di Sahara dan penjajahan Italia di Libya. Maka dari itu, ia dijadikan sebagai simbol perlawanan di dunia Arab dan Islam modern. Tetapi setelah banyak upaya yang dilakukannya, ia tertangkap dan kemudian digantung oleh angkatan bersenjata Italia di daerah Solonta pada tahun 1931. Masa muda Umar Al-Mukhtar. Umar Al-Mukhtar lahir di kota Zanzur, dekat Tugu, di wilayah Ottoman, Sirenasia pada tahun 1858. Umar telah kehilangan ayahnya sejak dini dan hidup dalam kemiskinan. Ia diadopsi oleh Syekh Husain Al-Ghairani dan menerima pendidikan pertamanya di masjid setempat sebelum melanjutkan belajarnya di Universitas Senussi di Jagur, kota suci Senussi Toriko. Umar tumbuh menjadi ahli Quran dan seorang imam. Ia juga dipilih untuk menjadi seorang hakim untuk menyelesaikan masalah antar suku. Umar pernah belajar bersama Syekh Abdul Qadir Badia, motivator sekaligus guru menghafal Al-Quran. Selama proses studi tersebut, banyak cerita-cerita keteladanan yang dapat dijadikan pedoman bagi para remaja pada masa ini. Seperti contoh dalam kegigihannya dalam belajar. Umar tidak pernah tidur lebih dari 3 jam dalam sehari. Ia selalu memanfaatkan sepertiga malamnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat malam, kemudian memanfaatkan sisa dari waktu di malam harinya untuk membaca sekaligus menghafal Al-Quran hingga fajar. Umar juga membiasakan khatam Al-Quran dalam seminggu sekali. Masa perang Umar Al-Mukhtar. Di balik kemuliaan dan kesantunan akhlaknya, ternyata Umar Al-Mukhtar juga ahli dalam penyusunan strategi dan taktik perang gurun. Umar tahu susunan-susunan geografi Jazirah Arab dengan baik. Berkat itu, ia mendapatkan keuntungan dalam pertempuran melawan penjajah Italia yang tidak terbiasa dengan kondisi gurun. Umar seringkali memimpin pasukan gerilyanya. Mereka sangat waspada terhadap pergerakan-pergerakan musuh. Setelah mereka menyerang, mereka langsung lenyap di antara luasnya Sahara. Pasukannya terampil dalam menyerbu secara diam-diam, menyergap pasukan musuh, dan memutus jalur komunikasi dan suplai penjajah. Bahkan, pasukan elit Italia yang bernama The Regio Insurgente terheran-heran terhadap taktik pasukan di bawah pimpinan Umar Al-Mukhtar. Pada tahun 1924, di wilayah Jabal Egdar, Gubernur Italia Ernesto Bombelli menciptakan strategi kontra gerilya
yang berakibat pada mundurnya pasukan Umar pada bulan April tahun 1925. Umar langsung bergerak cepat dalam menyikapi hal ini. Ia langsung mengubah taktiknya dan mendapatkan bantuan dari Mesir. Tetapi semakin hari masa pemerintahan penjajah Italia semakin ketat di bawah kepemimpinan Gubernur Attilio Teruzzi. Pada bulan Maret 1927, Umar berhasil mengejutkan pasukan Italia di Reiba dengan menyerbu pasukan Italia secara diam-diam. Karena hal ini, Gubernur Teruzzi mengakui kualitas Umar al-Mukhtar sebagai pemimpin pasukan yang pemberani dan mempunyai tekad yang sangat kuat dalam berjuang. Setelah Umar menjadi tokoh Senussi yang paling penting, ia tetap berperilaku religius dan hidup dengan sangat sederhana. Selain itu, Umar juga berpengetahuan yang luas dan kecerdasannya yang tinggi, mengedepankan karakter, berenergi dengan penuh nafsu dalam memperjuangkan hak-hak kaumnya, dan ia tidak pernah egois dalam mengambil keputusan. Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang dan melewati halang rintang, akhirnya Allah berkehendak bahwa Umar al-Mukhtar akhirnya ditangkap dan dieksekusi. Perjuangan Umar al-Mukhtar berakhir pada tanggal 11 September 1931. Setelah hampir 20 tahun ia berjuang, akhirnya ia tertangkap oleh Angkatan Darat Italia di daerah Solonta, tepatnya di Padang Kufra, dalam keadaan terluka. Pemerintah Italia menjatuhkan hukuman mati bagi Umar al-Mukhtar. Tetapi Umar tak gentar dalam menghadapi hukuman itu. Hal itu tercermin ketika ia diminta oleh pemerintah Italia agar mengajak rekan-rekannya untuk menghentikan perlawanan terhadap Italia dengan imbalan ia akan dibebaskan. Tetapi menanggapi hal tersebut, Umar al-Mukhtar menolak permintaan dan memilih untuk dijatuhi hukuman mati. Umar dihukum di atas tiang gantungan dengan disaksikan ratusan pengikutnya pada tahun 1932. Tetapi hal ini tidak memadamkan gairah semangat jihad para pengikutnya. Bahkan semangat mereka semakin menggelora dan berkobar-kobar dalam menghormati jasa yang telah diberikan dan telah dikontribusikan oleh Umar al-Mukhtar. Anak-anak muda di Libya yang sedang belajar di Kairo, Mesir, mendeklarasikan organisasi Umar al-Mukhtar dengan misi mencapai kemerdekaan Libya. Organisasi ini juga merupakan cikal bakal berdirinya Universitas Umar al-Mukhtar yang didirikan pada tahun 1961. Deklarasi itu juga berwujud pada perjuangan Tarekat Sanusia. Atas bantuan Inggris dan Soviet, Libya berhasil mendapatkan pengakuan dari PBB dan mendirikan negara independen setelah Perang Dunia Kedua dengan raja pertamanya yaitu Raja Idris Senussi yang dibaiat pada tahun 1952. Dari kisah Umar al-Mukhtar yang telah saya ceritakan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya pada dasarnya Umar al-Mukhtar merupakan makhluk ciptaan Allah yang sama seperti manusia-manusia lain. Tetapi Umar al-Mukhtar memiliki kemauan, tekad, dan kegigihan dalam memperjuangkan keinginannya. Ia selalu membela kebenaran, sesulit apapun rintangan yang ia hadapi. Bahkan saat akan dihukum mati, ia pun tak gentar untuk selalu dalam jalan kebenaran. Masa remaja Umar al-Mukhtar sebelum diasuh oleh Syekh Husain al-Ghairani penuh dengan kemiskinan, tetapi hal itu tidak dijadikan keterbatasan dan kekurangan oleh Umar. Ia tetap menuntut ilmu tanpa ada rasa malu dan takut menerima kenyataan bahwa ia miskin. Sebaliknya, pemuda pada zaman yang bergelimang harta pada masa kini, banyak mereka yang bermalas-malasan dan tidak mau untuk menuntut ilmu. Mereka hanya mementingkan kesenangan hidup yang tanpa ia sadari itu merusak masa depan dia. Hal inilah yang
dikhawatirkan. Jika para pemuda seperti itu, maka siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan tokoh-tokoh bangsa? Bukankah dinasti Abbasiyah runtuh akibat tidak ada generasi penerus seperti Khalifah Harun ar-Rasyid? Dan bukankah dinasti Ayyubiyah hancur akibat tidak adanya pemuda pejuang penerus bangsanya segigih Khalifah Salahuddin al-Ayyubi? Apakah kita ingin negara kesatuan Republik Indonesia hancur seperti kedua dinasti tersebut? Maka dari itu, kawan-kawanku, sobat-sobatku, rekan-rekanku, para pemuda memerlukan sosok teladan untuk menjadi penuntun ia dalam hidup. Salah satunya dengan tokoh yang telah diceritakan tadi, yaitu Singa dari Padang Pasir atau Umar Al-Mukhtar. Jikalau para pemuda penerus bangsa, penerus perjuangan bangsa ini tidak memiliki kualitas yang baik, maka dapat dipastikan 10, 20 atau beberapa tahun ke depan negara kesatuan Republik Indonesia akan musnah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.